Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Syifa, di mata pelajaran yang sangat kita cintai bersama, yaitu mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai gerak. Nah, apa sih itu gerak? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu kompetensi dasar atau tujuan yang nantinya akan kita capai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami dan mengimplementasikan gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan mengimplementasikan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dan mengimplementasikan gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Gerak ini nantinya akan kita bagi menjadi gerak lurus dan gerak melingkar. Oke, yang pertama dulu ya, kita harus paham dulu gerak itu apa sih? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Nah, setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap harinya kita pasti bergerak. Nah, arti kata bergerak itu berarti mengalami perubahan, terjadinya perubahan kedudukan dari posisi awal. Kalau kok tidak mengalami perubahan kedudukan, tidak terjadi perubahan, itu artinya tidak mengalami pergerakan. Itu artinya tidak adanya gerak. Jelas ini ya. Jadi syaratnya gerak itu dia harus mengalami perubahan kedudukan. Oke. Nah, dalam gerak, pada gerak ini nanti kita akan mengenal istilah yang namanya jarak dan perpindahan. Jarak itu apa sih? Jarak itu lintasan yang ditempuh. Ya, lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, kalau perpindahan itu dia lintasan terpendek. Atau dia di sini awal dan akhir benda. Jadi kedudukan awal dan akhir benda. Oke, contohnya ini perhatikan gambar yang ada di samping ini ya. Jika kita berada di titik A, kemudian tujuan kita adalah titik C. Jarak kita melewati ini. Melewati A, B, kemudian B, C, itu namanya jarak, lintasan yang ditempuh. Namun yang namanya perpindahan itu berarti perubahan kedudukan dari awal ke akhir, dari A ke C langsung, atau jarak terpendek, itu namanya perpindahan, lintasan terpendek. Kalau jarak itu lintasan yang ditempuh. Ini ya. Atau perpindahan itu biasa disebut dengan jalan pintas, gitu ya. Paham? Oke, saya rasa paham. Lanjut. Nah, ini nanti kalian akan sering mengenal istilah yang namanya kecepatan dan kelajuan. Nah, sebenarnya kecepatan dan kelajuan itu sama atau berbeda sih? Sebenarnya dua hal ini itu sama tapi berbeda. Samanya, di mananya samanya? Kesamaannya dia itu sama-sama memiliki satuan yaitu meter per sekon. Sedangkan perbedaannya di sini pada kecepatan yaitu dia menggunakan perubahan posisi atau perpindahan dibagi selang waktu tempuh. Namun kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu. Nah, perbedaannya di sini. Kalau kecepatan itu perubahan posisi dibagi waktu, kalau kelajuan jarak dibagi waktu. Seperti itu ya. Oke, nah gerak lurus ini nanti akan kita bagi yaitu menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Perbedaannya apa di sini? Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan.
kecepatan. Nah, jadi pada GLB atau gerak lurus beraturan ini, kecepatannya tetap atau konstan. Nah, misalkan nih kita bergerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Itu artinya kan tidak terjadi percepatan. Lawang kecepatannya tetap, itu berarti percepatannya tidak ada. Berarti dalam GLB ini, gerak lurus yang memiliki kecepatan tetap, tapi tidak memiliki percepatan. Nah, persamaannya yaitu kita dapat V, kecepatan itu S per T. S ini adalah perpindahan dibagi waktu. Jelas ini ya? Oke. Nah, pada grafik ini kita tahu bahwa hubungan antara kecepatan dan waktu, di sini misal dalam waktu tertentu, 1 jam, 2 jam, atau berapapun waktunya, kecepatannya tetap sama. Tetap selalu di titik ini terus sampai kapanpun. Itu artinya kecepatan selalu tetap. Itu yang dimaksud dengan GLB. Nah, baik. Sekarang yang kalian lihat di gambar itu adalah gambar kereta. Ya, kereta itu merupakan salah satu contoh dari penerapan GLB. Kereta dia berjalan lurus dengan kecepatan konstan. Oke. Lanjut GLBB. GLBB ini merupakan gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah-ubah secara beraturan dan dia memiliki percepatan tetap. Oke. Pada GLBB ini, gerak lurus, suatu benda mengalami gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah-ubah, namun percepatannya tetap. Itu artinya, pada GLBB ini, dia percepatannya tetap. Misal, contoh, berubah-ubah. Contoh, Andi mengendarai sepeda motor. Mengendarai sepeda motor awal mulanya dari berhenti 0, berarti 0 km per jam. Kemudian 1 jam kemudian, nggak usah 1 jam wes, 5 menit kemudian menjadi 20 km per jam. 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian menjadi 40 km per jam. 15 menit kemudian menjadi 60 km per jam. Itu artinya si Andi ini mengalami kecepatan yang berubah-ubah. Namun kecepatannya dia masih dalam percepatan yang tetap. Ya, percepatannya konstan. Oke. Kenaikannya konstan gitu maksudnya. Nah, dalam GLBB ini ada 2 macam, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kalau dipercepat itu artinya benda tersebut dia mengalami percepatan. Ya, semakin cepat semakin cepat. Tapi kalau diperlambat itu artinya benda tersebut mengalami perlambatan, semakin lambat, dan sampai akhirnya berhenti. Itu namanya GLBB diperlambat. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Nah, kalau misalnya kita sedang naik sepeda atau naik sepeda motor ya, sepeda lah lebih gampangnya, kita turun dari bukit, itu kan kita kecepatannya bertambah. Semakin dipercepat. Itu artinya termasuk GLBB dipercepat. Nah, sama halnya dengan ketika kita menaiki bukit. Menaiki bukit itu artinya gerak lurus kita itu kecepatannya akan berubah dengan cara perlahan. Awalnya kencang karena dia naik berat, jadi semakin lambat. Jelas itu ya? Nah, perhatikan di sini grafik A. Oke, grafik A ini termasuk grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, yaitu untuk GLBB dipercepat. Sedangkan grafik B untuk GLBB diperlambat.
bar. Oke. Nih contoh soalnya. Contoh, sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap. Nah, kalau dia memiliki percepatan, berarti dia termasuk GLBB sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut. Oke, berarti dia awalnya diam. Benda tersebut keadaannya awalnya diam. Berarti kecepatan awalnya adalah 0. Percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Waktunya 5 sekon. Ditanya, S itu apa? S itu adalah jarak yang ditempuh selama 5 sekon. 5 sekon itu artinya 5 detik. Itu ya. Dijawab, oleh karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka berlaku rumus GLBB. Oke, jelas ya, karena dia mempunyai percepatan dan percepatannya tetap, itu berarti gerak lurus berubah beraturan. Diingat-ingat. Kalau tadi dia memiliki kecepatan tetap, tidak memiliki percepatan, itu artinya dia GLB. Jangan sampai terbalik. Oke, yang ini kita lanjutkan. VT ini adalah kecepatan akhir sama dengan V0 adalah kecepatan awal, ditambah A ini adalah percepatannya, T waktu. V0 karena dia keadaannya diam awal mulanya, berarti V0-nya nilainya adalah 0. Kemudian percepatannya dia ada 4 meter per sekon kuadrat, dan selang waktunya yaitu 5 sekon. Nah, itu artinya 0 ditambah 4 kali 5, hasilnya 20 meter per sekon. Dengan demikian, jarak yang telah ditempuh benda tersebut adalah jaraknya, kita cari S sama dengan V0T atau kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah kali percepatan kali T kuadrat. T ini waktu kuadrat. V0 nanti berapa? Dia 0. 0 kali T. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Ditambah setengah. Percepatannya berapa? 4 kali. Waktunya berapa? 5 kuadrat. Oke, sorry. Nah, ini berarti 4 kali setengah 2. 2 kali 5 kuadrat 25. 2 kali 25 hasilnya 50. Jadi, kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah 20 meter per sekon dan 50 meter. Jelas sampai sekarang? Jelas ya? Kita lanjut. Nah, di sini kita memasuki ke gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan ini adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Oke, kalau sebelumnya tadi kita belajar tentang gerak lurus, sekarang kita belajar tentang gerak melingkar. Ya, tadi kita mengenal GLB, gerak lurus beraturan. Sekarang kita mengenal GMB, gerak melingkar beraturan. Oke. Nah, gerak lurus beraturan ada gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan kelajuan yang tetap. Pada GLB, baik besar kecepatan atau kelajuan maupun arah kecepatan adalah tetap. Sedangkan pada gerak melingkar beraturan ini didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau kecepatan yang tetap. Itu artinya percepatan sudutnya 0. Ya, jadi yang membedakan antara GLB dan GMB ini adalah lintasannya. Yang satu lintasannya lurus GLB, yang satu lintasannya melingkar GMB. Oke, kita lanjut. Ini gambar sepeda. Perhatikan bagian rantainya, ya.
Nah, sepeda ontel akan bergerak maju jika kita genjot pedal ke depan, ya, digenjot ke depan dia akan maju. Genjotan pada pedal sepeda tersebut memutar gir depan. Nah, ini genjotan ini akan memutar gir bagian depan. Sini. Memutar ini. Set. Nah, gir depan dihubungkan dengan gir belakang menggunakan rantai. Nah, gir depan ini dihubungkan dengan gir bagian belakang dengan menggunakan rantai. Ini ya. Menyebabkan sepeda itu dapat bergerak. Jika kalian amati lagi gambarnya, antara gir depan dan gir belakang ini dihubungkan menggunakan rantai. Sementara itu, gir belakang dan roda belakang mempunyai satu pusat. Jadi, gir ini dan ini dihubungkan dengan rantai. Sedangkan gir belakang ini dia memiliki satu pusat, satu poros yang langsung menuju ke ban, ke rodanya ya. Dengan demikian, pada sistem gerak sepeda ontel terdapat dua hubungan yang berbeda. Hubungan yang pertama antara gir belakang dengan roda, yaitu dia satu pusat. Ini perhatikan, ini gir belakang dengan roda, ini dia berputar bareng-bareng gir ini dan roda sama bannya, itu berarti dia pada satu pusat. Sedangkan pada hubungan antara gir belakang dan gir depan, nah ini ya yang dibalut rantai, ini artinya dia merupakan hubungan yang dihubungkan dengan tali atau sabuk, atau pada kasus ini adalah rantai. Oke, kita lanjut. Hubungan roda-roda sepusat. Sepusat itu berarti yang tadi ya, yang bagian belakang ini. Nah, ini kan porosnya sama. Bagian gir belakang sama rodanya ini kan sama-sama porosnya di sini. Sama kan? Nah, iya hubungannya yaitu ini. Posisi sudutnya sama. Posisi sudutnya sama. Yang muter kan sama-sama ini. Artinya sudutnya itu sama. Itu artinya kecepatan sudutnya antara roda A yang kecil dan yang besar, ini kecepatan sudutnya sama. Jika kita tahu kecepatan sudutnya sama, itu artinya omega A sama dengan omega B. Omega ini adalah kecepatan sudut, ya. V ini adalah kecepatan linier atau kecepatan yang lurus sifatnya, ya. R ini adalah jari-jari roda, jari-jari. Oke. Jadi ini dalam kasus ini kecepatan sudutnya yang sama. Sehingga kecepatan sudut gir belakang dan roda belakang adalah sama. Jadi untuk mendapatkan mengetahui kecepatan linearnya berapa sih, kita bisa tahu dari kecepatan linier A dibagi kecepatan linier B itu sama dengan jari-jari A dibagi jari-jari B. Nah, kemudian ini contoh soalnya ya. Ada dua buah roda A dan B. Dia berada pada poros memiliki jari-jari 2 cm dan 8 cm. Dengan kecepatan linier 6 meter per sekon. Nah, di sini jari-jari A yang kecil ini 2 cm. Yang B, jari-jari B 8 cm. Kecepatan A 6 meter per sekon. Disuruh mencari kecepatan sudut roda A. Berarti kalian disuruh mencari kecepatan sudut, yaitu omega A. Kita tahu omega itu nilainya adalah kecepatan dibagi jari-jari. Itu artinya kecepatannya berapa? 6 meter per sekon dibagi jari-jarinya. 2 cm dijadikan meter. Berapa? 0,02. Dia naik berapa tingkat? Naik 2 tingkat. Jadi hasilnya adalah 300 radian per sekon. Kemudian untuk mengetahui kecepatan linier dan kecepatan sudut roda B, kita tahu bahwa dalam kasus ini yaitu kecepatan sudutnya itu nilainya sama. Itu artinya
kecepatan sudut B dan A itu sama-sama 300. Nah, kemudian kita tahu bahwa untuk mencari kecepatan linier roda B, kita bisa dapatkan dengan cara omega atau kecepatan sudut B dikali R. Kecepatan sudutnya tadi 300 dikali R 0,08, jadinya 24 meter per sekon. Nah, kemudian ini yang kedua, hubungannya yaitu antara roda-roda dihubungkan dengan rantai. Nah, seperti tadi ya, gear depan dan gear belakang yang dihubungkan dengan rantai. Nah, pada kasus ini, itu kecepatan liniernya yang sama. Perhatikan ini, V. V ini adalah kecepatan linier. Kuning-kuningnya ini sama. Ketika yang roda kecil ini bergerak ke sana, yang roda besar juga bergerak ke sana. Itu artinya dia memiliki kecepatan linier yang sama. Nah, itu artinya kecepatan linier A itu sama dengan kecepatan linier B. Kecepatan linier A itu dia bisa didapatkan dengan cara omega A atau kecepatan sudut A dikali R, jari-jari A, sama dengan kecepatan sudut B dikali dengan jari-jari B. Nah, contoh soalnya ini ya. Oke, ada roda besar dan roda kecil. Sama halnya seperti tadi. Oke, coba disimak sebentar. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke hubungan roda-roda yang bersinggungan. Nah, bersinggungan itu gimana maksudnya? Bersinggungan itu berarti mepet, ya. Mepet-mepetan gini. Nah, perhatikan. Dalam kecepatan sudut yang seperti ini, itu artinya roda yang besar dan roda yang kecil, kita sebut roda A dan roda B. Ini roda A dan ini roda B. Yang roda A itu dia arahnya ke kiri, berarti yang roda B arahnya ke kanan. Dia arahnya berkebalikan. Ya, itu artinya kecepatan liniernya yang sama. Kecepatan sudutnya dia berbeda. Berarti kecepatan sudut A dikali R, jari-jari itu nilainya adalah kecepatan sudut B dikali jari-jari. Nah, ini kalian pasti sudah sering melihat ini kan, gear yang ini dia berarti bersinggungan, ada 2 gear. Kalau gear yang besar ini dia bergerak ke kiri, gear yang kecil dia bergerak ke kanan, gitu kan? Nah, oke. Nah, hal tersebut mengartikan bahwa kecepatan sudut yang dimiliki roda-roda bersinggungan berbanding terbalik dengan jumlah gigi yang dimilikinya. Oke. Berarti roda dengan jumlah gigi yang lebih banyak akan berputar lebih lambat daripada roda yang jumlah giginya lebih sedikit, ya. Jadi jumlah gigi yang lebih banyak itu dia bergeraknya lebih lambat daripada yang giginya sedikit. Oke. Ini contoh soalnya. Perhatikan sebentar. Oke. Kalau sudah. Nah, oke. Terima kasih. Itu merupakan penjelasan dari Bu Syifa. Semoga kalian jelas dan memahaminya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di bagian lembar diskusi yang ada di Camilo. Bisa ditulis di situ. Baik, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa belajar dan dikerjakan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.